Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan semuanya berdoa agar pandemi ini segera berlalu. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan kali ini pada materi pendidikan agama Islam, yaitu pertemuan ketiga akan membahas tentang percaya diri dan mandiri. Semua sudah pasti tahu ya apa percaya diri dan mandiri itu. Baiklah anak-anak, kita harus tahu dulu artinya percaya diri. Percaya diri adalah meyakini kemampuan dan kelebihan diri sendiri. Setiap manusia yang Allah ciptakan sudah diberi kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kelebihan itulah yang harus kita syukuri, dan kekurangan-kekurangan yang kita miliki bukan berarti akan menjadikan kita menjadi tidak pede atau minder. Akan tetapi, kekurangan yang dimiliki oleh manusia seharusnya menjadikan dia untuk termotivasi atau lebih semangat lagi untuk menggali kemampuan dan kelebihan yang dia miliki, sehingga kekurangan tersebut dapat ditutupi oleh kelebihannya, karena tidak ada manusia yang sempurna. Baiklah, di sini Ustazah akan sebutkan beberapa contoh cara menjadi anak yang percaya diri. 1. Rajin belajar. Tentunya dengan belajar akan menjadikan diri kita lebih bersemangat lagi, dan apa yang kita lakukan membuat kita akan semakin yakin. Yang kedua adalah rajin ibadah. Dengan rajin ibadah, hati kita akan menjadi tenang dan lapang, sehingga dalam melakukan sesuatu kita yakin bahwa kita sudah pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, dalam melakukan sesuatu itu harus mempertanggungjawabkan, tanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Tentunya apa yang dia lakukan sudah dia kerjakan dengan maksimal. Itulah cara dia menjadi anak yang pede. Dengan ketiga hal tersebut pasti dia akan yakin dengan kemampuannya. Kita coba mencari beberapa contoh tentang sikap percaya diri. Sebenarnya banyak sekali contoh dari sikap percaya diri itu. Yang pertama adalah yakin bisa ngerjakan ketika ulangan. Kenapa kok yakin? Karena dia sudah belajar. Anak yang belajar pasti dia optimis bahwa besok dia akan bisa mengerjakan ulangan. Yang kedua, contohnya lagi, tampil berpidato di depan umum. Tidak gampang orang berbicara di depan umum ya. Meskipun orang yang kita hadapi itu adalah teman kita sendiri, itu kalau tidak mempunyai rasa percaya diri maka dia akan menjadi minder. Dan untuk menjadi anak yang pede harus latihan, yaitu belajar. Yang ketiga adalah contoh berani bertanya kepada guru. Terkadang siswa takut untuk bertanya, takut salah, takut dimarahi, atau takut diajak teman. Padahal malu bertanya, sesat di jalan. Kalau kita tidak bertanya, maka akan sulit untuk mengerti pelajaran. Nah, itulah beberapa contoh sikap percaya diri, dan kalian bisa mencari contoh yang lain tentang sikap percaya diri, dan itu masih banyak lagi. Selanjutnya adalah mandiri. Apa sih mandiri? Kalau kita kenal, mandiri adalah mandi sendiri, bisa. Akan tetapi artinya adalah melakukan sesuatu sendiri tanpa meminta bantuan orang lain. Jadi mandi sendiri itu juga termasuk mandiri loh ya. Selanjutnya adalah contoh sikap mandiri. Salah satu contohnya yaitu mengerjakan PR sendiri. Kalau PR tetap harus mengerjakan sendiri, bukan orang tua. Kedua, sarapan tanpa disuapin. Karena ada beberapa di antara kalian sarapan masih disuapin. Yang ketiga adalah menyiapkan seragam, buku, dan peralatan sekolah sendiri. Dan ada lagi yaitu tidur tanpa ditemani orang tua apabila sudah besar ya. Nah, itulah beberapa contoh sikap mandiri. Baiklah, dari penjelasan Ustazah, Ustazah beri penugasan
pada halaman 8, yaitu tentang pekerjaan yang bisa dilakukan secara mandiri dan bantuan orang lain. Penugasan hari ini bisa dikirim melalui WA ya, di foto untuk 3A dan 3B kepada Ustazah Uus, dan 3C dan 3D kepada Ustazah Lailis. Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.